Setiap tahun, kita merayakan pergantian tahun dengan penuh semangat dan harapan baru. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tahun baru diperingati setiap tanggal 1 Januari? Mari kita telusuri sejarahnya. Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun baru dimulai pada zaman Romawi kuno. Kalender Romawi awalnya terdiri dari 10 bulan dan 304 hari. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian dan menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru. Penetapan ini juga untuk menghormati dewa Janus, dewa permulaan dan perubahan dalam mitologi Romawi. Bangsa Romawi merayakan tahun baru dengan mempersembahkan kurban kepada Janus, bertukar hadiah, dan menghadiri pesta meriah. Pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII menetapkan kembali 1 Januari sebagai hari tahun baru dalam kalender Gregorian. Kalender Gregorian inilah yang kita gunakan hingga saat ini di sebagian besar negara di dunia. Namun, perayaan tahun baru sebenarnya sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu oleh bangsa Babilonia. Mereka merayakan tahun baru setiap akhir bulan Maret dengan tradisi keagamaan yang disebut Akito. Di Mesir kuno, tahun baru dimulai dengan banjir tahunan Sungai Nil yang bertepatan dengan munculnya bintang Sirius. Di Cina kuno, tahun baru ditandai dengan bulan baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin. Di Persia kuno, tahun baru dimulai pada equinox musim semi ketika matahari bersinar tepat di atas khatulistiwa. Di Venesia kuno, tahun baru juga dimulai pada equinox musim semi. Setiap negara memiliki cara unik dalam merayakan tahun baru, namun semangatnya tetap sama, menyambut tahun yang baru dengan harapan dan kebahagiaan. Tahun baru adalah waktu untuk refleksi, resolusi, dan merayakan pencapaian kita selama setahun terakhir. Ini adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman, berbagi kebahagiaan, dan berharap yang terbaik untuk tahun yang akan datang. Banyak dari kita membuat resolusi tahun baru sebagai komitmen untuk menjadi lebih baik di tahun yang baru. Jadi, setiap tanggal 1 Januari, kita merayakan awal yang baru, sebuah kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat baru. Seperti Dewa Janus yang melihat ke masa lalu dan masa depan, kita juga merenungkan apa yang telah kita capai dan apa yang ingin kita capai. Sebagai umat Muslim, menyikapi perayaan Tahun Baru 2025 dapat dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan. 1. Refleksi diri dan muhasabah. Gunakan momen pergantian tahun untuk melakukan refleksi diri. Evaluasi apa yang telah kita capai selama setahun terakhir dan rencanakan perbaikan untuk tahun yang akan datang. Ini adalah waktu yang baik untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita. 2. Berdoa dan memohon ampunan. Manfaatkan waktu ini untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar tahun yang akan datang membawa berkah, kesehatan, dan kebaikan bagi kita dan keluarga. 3. Menghindari perayaan yang berlebihan. Hindari perayaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti pesta yang melibatkan alkohol, musik yang tidak pantas, atau kegiatan yang mengarah pada maksiat. Tetaplah menjaga kesederhanaan dan kesopanan dalam merayakan pergantian tahun. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau melakukan amal kebaikan. Ini akan membantu kita tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih besar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bersyukur dan berbagi. Gunakan momen ini untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang tahun. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, juga merupakan cara yang baik untuk merayakan pergantian tahun. 6. Menjaga silaturahmi. Manfaatkan waktu ini untuk menjaga dan mempererat silaturahmi dengan keluarga, teman, dan tetangga. Saling mendoakan dan memberikan dukungan moral dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual kita. Dengan menyikapi perayaan Tahun Baru 2025 dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam, kita dapat menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga tahun yang akan datang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua.